暴走族ってすごいやっぱり危険にさらされてるわけですよ、常に。Halo semuanya, selamat datang di channel FTShare. Sebelum masuk ke inti videonya, kita mau nanya dulu nih. Di antara teman-teman semua, ada yang pernah nggak nonton anime Tokyo Revenge? Kalau ada, pasti kalian nggak akan aneh lagi dengan kisah yang satu ini, yang menceritakan tentang kehidupan geng motor eksentrik yang penuh dengan kisah menarik. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas kisah geng motor Jepang yang mirip atau mungkin bisa dibilang sebagai landasan adaptasi anime tersebut. Dimana geng ini terkenal karena kultur dan budaya yang mereka anut sangat-sangat mereka jaga. Dengan sangat-sangat kuat, termasuk gaya pandang mereka terhadap kendaraan roda 2 yang akan menarik kita bahas sebagai pencinta kendaraan atau otomotif dunia. Tapi disclaimer dulu, kalau pembahasan ini nggak akan full tentang perotomotifan, karena sejarah dan informasi yang berbau otomotif dari geng ini sendiri belum terlalu banyak. So, kalau nanti ada informasi tambahan dari teman-teman semua, jangan ragu-ragu, langsung aja ramaikan kolom komentar di bawah. Oke, ini dia pembahasan tentang sebuah geng yang bernama Bosozoku. Jadi, Bosozoku sendiri merupakan sebuah sebutan bagi anak-anak muda di sana yang sangat mencintai dalam berkarya membangun sebuah kendaraan impian mereka. Geng ini sendiri pertama kali muncul pada tahun 1950-an dengan puncak eksistensinya mereka sekitar tahun 1980-an. Dengan ciri khas, modif knalpot yang panjang menjulang tinggi ke atas agar terlihat lebih nyentrik, disertai juga dengan warna bling-bling yang sangat mencolok di mata. Yang dimana kombinasi ini membuat modifan mereka terlihat begitu nyentrik di mata orang-orang yang baru melihatnya. Tapi bagaimana sih kisah dari geng ini bisa bertahan dan cukup terkenal sampai dengan sekarang? Padahal seperti yang kita tahu juga, kalau di Jepang sendiri sudah ada pentolan lainnya, yakni geng kelas dunia bernama Yakuza. Untuk jawabannya, karena Bosozoku adalah sebuah kelompok geng dengan member yang berisikan anggota militer Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dibilang militan lah, karena jika kita tarik ke belakang, pada Perang Dunia Kedua tersebut Jepang memiliki serangan khusus yang kita kenal dengan sebutan kamikaze. Dimana teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu dengan istilah yang satu ini. Serangan ini dilakukan dengan cara para pilot yang menabrakkan diri ke unit milik musuh untuk menimbulkan kerugian yang besar bagi kubu lawan. Tapi, walaupun disebut sebagai serangan bunuh diri, nyatanya nggak semua pilot meninggal dalam melakukan aksi tersebut, karena ada banyak juga tentara yang gagal dalam melancarkan kamikaze. Dan seperti yang kita tahu juga, kebanggaan dan harga diri sendiri buat para militan Jepang itu lebih dari nyawa. Nah, karena mereka gagal dan otomatis tidak tewas dalam kejadian tersebut, mereka merasa bahwa hidup mereka sudah tidak ada artinya lagi dan tidak berguna. Akhirnya mereka depresi dan merasakan kesedihan yang amat sangat mendalam. Dan lalu sebagian besar dari mereka yang gagal tersebut memilih untuk mencurahkan kerisauan mereka di dunia otomotif. Yang ujung-ujungnya namanya hobi modif kendaraan, terutama motor, pasti bakalan sering ketemu dengan teman-teman sehobi di jalan raya. So, jadi wajar sekelas Yakuza aja nggak bisa ngutak-ngatik geng ini seenaknya. Bisa dibilang sama-sama segen lah. Nah, dari perkumpulan tersebut, geng-geng yang awalnya kecil ini mulai merasakan rasa kekeluargaan yang sangat-sangat erat dengan sesama anggotanya. Ditambah lagi, pada masa tersebut, ada sebuah film yang sangat menginspirasi mereka. Film tersebut berjudul Rebel Without Cause, yang rilis pada tahun 1955. Film ini menceritakan tentang bagaimana bandel dan badungnya anak-anak muda di Amerika. Emang sih kalau yang jelek-jelek itu biasanya lebih mudah untuk menular. Nah, merasa mendapat sebuah dorongan dari film tersebut. Akhirnya geng yang tadinya kecil tersebut berkumpul dan mulai turun ke jalan raya pada setiap malamnya, tanpa tujuan dan murni hanya untuk berkeliaran. Bosozoku generasi pertama menamai diri mereka dengan sebutan Kimi Narizoku yang artinya suku guntur, yang diambil dari suara kendaraan mereka yang berisik dan menggelegar. Tapi walaupun bagi banyak orang kegiatan ini bisa dibilang cukup mengganggu, nyatanya penampilan mereka yang mengerikan dan juga keras berhasil menghipnotis para anak muda Jepang pada masa tersebut untuk bergabung dengan Kimi Narizoku. Setelah beberapa tahun berlalu, seiring menuanya para Bosozoku generasi pertama, mau nggak mau anak-anak muda tersebutlah yang akhirnya mengambil identitas dari Kimi Narizoku, yang dimana menjadi cikal bakalnya dari Bosozoku. Dimana mayoritas anggotanya juga banyak yang baru berumur antara 16-20 tahunan. Dan bisa dibilang juga veteran-veteran yang membangun geng ini sudah banyak yang melakukan pensiun dini.
Lebih dari itu, geng Bosozoku pada saat itu tidak hanya beranggotakan para laki-laki saja. Jadi mulai ada juga nih pasangan-pasangan alias pacar dari anggota geng Bosozoku yang ikut bergabung. Menurut Callahan yang merupakan jurnalis Amerika yang menetap di Jepang, istilah Bosozoku sendiri baru ada di tahun 1970-an. Setelah terjadi banyak sekali kerusuhan antara geng motor dan juga para polisi Jepang. So, bisa dibilang kalau Bosozoku di sini pada awalnya bukanlah sebuah nama geng, melainkan subkulturnya. Sebutan Bosozoku sendiri keluar dari masyarakat yang artinya running out of control atau di luar kendali. Para Bosozoku ini sendiri punya penampilan yang terkesan klasik dengan atasan yang biasanya menggunakan jaket pilot untuk perang, yang disertai juga dengan tempelan emblem sebagai identitas gengnya, atau baju ini juga biasa disebut sebagai tokofuku. Nah, balik lagi sedikit ke ranah otomotif. Biasanya terdapat 3 kriteria utama dalam melakukan modifikasi di dalam geng ini. Yakni yang pertama tentunya harus berisik, kedua harus kencang, dan juga tampilan yang sangat semencolok mungkin. Tujuannya bukan lain untuk dilirik oleh semua orang walaupun ujung-ujungnya harus dibenci warga. Dan ada satu poin lagi nih yang nggak boleh terlewatkan karena mereka adalah gangster. Pada zaman dahulu untuk mempertahankan wilayahnya, setiap motor ini juga biasanya dilengkapi dengan wadah persenjataan. Tujuannya bukan lain untuk tawuran dan mempertahankan wilayah dari geng lainnya. Nah, karena kebanggaan terhadap kendaraan roda 2 yang tinggi tersebut, pada akhirnya membuat Bosozoku diangkat sebagai rekan kerja Yakuza atau rekanan dari Yakuza, yang kabarnya mereka menghandle segala proses transportasi barang-barang khusus, yang pastinya kalian juga tahulah maksudnya apa. Rumornya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, popularitas mereka pun naik pada periode 1980-an sampai dengan 1990-an. Yang dimana puncak kejayaan mereka ada di tahun 1982 dengan jumlah anggota yang mencapai 42.510 orang. Dan karena jumlah mereka yang banyak, pada periode tersebut terjadi kekacauan di mana-mana, seperti para anggota yang semena-mena menerobos jalan tol, menebar ancaman ke pengguna jalan lainnya, dan mereka juga sering memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Tapi, ya kembali lagi ke fitrah sebagai umat manusia yang mulai bosan mengganggu orang lain dan mulai belajar untuk memperbaiki diri. Semakin kesini, populasi dari anggota Bosozoku semakin berkurang, yang dimana jumlah mereka menurun secara drastis pada tahun 2000-an, dengan jumlah di bawah 7.297 anggota pada tahun 2012. Pada saat itu, menurut kepolisian, aliran dan gaya Bosozoku sudah mulai berubah dan mulai taat kepada aturan. Tapi ya pasti masih tetap ada aja sih yang kelakuannya di luar nalar. Biasa sih yang namanya oknum itu pasti bakalan selalu ada. Oke, kita rasa itu aja untuk informasi yang bisa kita berikan tentang Bosozoku, geng dari Jepang ini. Untuk teman-teman yang suka dengan informasi kayak gini, bantu juga channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga like-nya. Jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, bisa bantu dengan ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.